sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syantara Pratama. Di sini saya akan meresum materi dari matematika sampai pertemuan 14, yaitu manajemen produksi. Yang pertama yaitu ruang lingkup materi manajemen produksi yang akan dipelajari selama satu semester. Kegiatan produksi dalam suatu perusahaan merupakan suatu kegiatan yang cukup penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kegiatan produksi merupakan dapurnya atau jantungnya perusahaan. Demikian pula seandainya terdapat berbagai macam hambatan mengakibatkan tersendatnya suatu produksi, maka diperlukan produksi yang baik dan juga sistem pengendalian yang cukup baik untuk dapat melakukan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian kegiatan produksi sesuai dengan harapan perusahaan yang mampu memproduksi barang-barang secara efektif dan juga efisien. Agar manajemen produksi dapat dilakukan dengan baik, tentunya terlebih dahulu manajer dalam perusahaan tersebut harus mengerti dan juga memahami kondisi dari perusahaan tersebut. Ruang lingkup produksi yaitu aspek struktural, yaitu yang menekankan bahwa input yang ditransformasikan harus terstruktur dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah aspek fungsional, yaitu menyatakan bahwa suatu barang yang diproduksi harus sesuai dengan fungsinya sehingga mempunyai tujuan pada hasil akhir. Dan yang ketiga aspek lingkungan, yaitu dari eksternalnya, yaitu dapat dihasilkan dari lingkungan yang ramah dan juga lingkungan yang baik sehingga dapat menciptakan produk yang baik juga. Selanjutnya yaitu pertemuan kedua, yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen adalah suatu ilmu mengelola dan mengatur fungsi manajemen atau POAC untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Produksi merupakan suatu kegiatan yang menjadi output yang dimana memiliki suatu nilai guna bermanfaat, sehingga manajemen produksi adalah suatu ilmu dalam mengelola dan mengatur kegiatan input menjadi output agar memiliki nilai guna dan juga bermanfaat. Nah, di sini juga terdapat 5P, yaitu yang pertama people, yang kedua plans, yang ketiga parts, yang keempat proses, yang kelima planning and controlling system. Nah, di sini juga ada 4 proses transformasi, yaitu dari ekonomi, sosial, politik dan juga budaya. Selanjutnya yaitu pertemuan 3, yaitu perencanaan dan juga jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu kegiatan atau serangkaian yang dilakukan untuk melaksanakan produksi di masa depan atau suatu operasi manufaktur untuk menghasilkan suatu produk sehingga produksi tersebut dapat memenuhi permintaan pasar dan juga memiliki kapasitas produksi. Untuk mencapai tujuan perencanaan harus mengidentifikasi area produksi yang bertugas mengkoordinasi perusahaan agar rencana produksi yang dihasilkan benar-benar maksimal dan juga mempunyai hasil yang baik. Tujuan utama dari perencanaan ini yaitu untuk mengkoordinasikan berbagai aspek dalam produksi untuk mencapai efisiensi, produktivitas dan juga kualitas yang optimal. Nah, tujuan dari perencanaan produksi untuk mengatur dan mengelola proses produksi secara efisien dan juga dapat memenuhi permintaan pasar dan juga memiliki hasil yang maksimal bagi perusahaan tersebut dan juga permintaan pasar yang ada. Fungsi perencanaan produksi adalah menjalin perencanaan penjualan dan produksi dengan konsisten pada rencana atau strategi perusahaan, dapat dijadikan tolak ukur performasi dalam proses perencanaan produksi. Dan yang terakhir, mengatur persediaan produksi, jadi guna untuk mendapatkan target produksi dan rencana strategis. Yang selanjutnya yaitu pertemuan 4, proses produksi. Proses produksi atau suatu metode maupun teknik bagaimana pendapat manfaat atau penciptaan faedah dalam bentuk waktu dan juga tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat bermanfaat
bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Suatu produksi bertujuan memberikan nilai suatu barang yang dapat dilihat pada proses produksi yang mengelola bahan baku mentah menjadi bahan jadi yang nantinya memiliki manfaat dan nilai guna di masyarakat dan juga dapat dijadikan sebagai kegunaan pada yang membutuhkan. Terdapat 4 strategi proses produksi, antara lain yang pertama fokus proses, yang kedua fokus repetitif, yang ketiga fokus produk, yang keempat fokus optimasi massal. Analisis produksi bertujuan untuk menganalisis proses bagaimana proses produksi berfungsi dalam suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan dalam proses produksi perusahaan, lalu memperhatikan tahapan-tahapan produksinya, yaitu ada beberapa tahapan yang di sini ada proses individual atau produksi individual, proses produksi secara kecil, produksi secara besar, dan produksi secara massal, produksi custom. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi, antara lain yang pertama faktor alam atau tanah, ini dapat berpengaruh pada proses produksi. Yang kedua faktor tenaga kerja, ini menjadi suatu SDM yang harus ada. Yang ketiga faktor modal, ini sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Dan keempat faktor organisasi, yaitu manajemen. Proses produksi industri mencakup beberapa tahapan, diantara yaitu perencanaan, pengadaan bahan baku, pengelolaan, pengujian, pemeriksaan, pengemasan, distribusi, pemasaran, dan pemeliharaan. Yang selanjutnya itu strategi manajemen produksi di pertemuan 5. Strategi produksi adalah cara perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan dengan aspek produksi dengan tujuan mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan pengendalian manajemen produksi pertemuan 6. Produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat bermanfaat pemenuhan bagi kebutuhan manusia lain. Elemen-elemen pengendalian produksi yaitu ada beberapa. Yang pertama, elemen ini mengontrol kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli atau yang sedang dalam pengiriman. Yang kedua, elemen ini mengontrol persyaratan ketersediaan bahan pendukung dan peralatan untuk menjalankan proses produksi. Yang ketiga, elemen ini menjalankan kapasitas tenaga kerja. Yang keempat, pengendalian produksi membantu penentuan waktu dan pelepasan produk pasar. Yang kelima, membantu mengontrol jumlah akumulasi pekerjaan yang berbeda di berbagai bidang pekerjaan. Dan yang keenam, mengurangi terjadinya kerusakan dan pembusukan pada bahan material produksi. Keuntungan pengendalian produk yaitu ada 8. Yang pertama, memperlancar anggaran sistem produksi, mengurangi biaya langsung dan tidak langsung seperti biaya inventaris. Yang ketiga, mengurangi bahan sistem limbah. Yang keempat, memastikan penggunaan sumber daya efektif, dan yang lain-lain. Yang terakhir, pengiriman yang dilakukan bisa diantarkan dan terjamin ke pelanggan. Selanjutnya pertemuan 7, biaya produksi. Biaya produksi yang paling penting, yaitu karena dianggap sebagai jantung dari produksi. Tanpa biaya tidak akan bisa operasional berjalan, yaitu untuk kebutuhan bahan dan juga pemberian upah kepada para karyawan.
Nah, di sini ada juga jenis biaya. Yang pertama biaya produksi, yaitu pengeluaran dana yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya administrasi, yaitu biaya yang keluar untuk mengontrol dan mengoperasikan suatu bisnis. Dan yang terakhir biaya penjualan, yaitu biaya dikeluarkan untuk transportasi dan juga biaya untuk listrik, komunikasi dan juga sebagainya. Pertemuan 8 yaitu analisis kelayakan produksi. Analisis produksi dalam suatu perusahaan adalah bahwa produksi yang lebih efisien dan efektif membantu perusahaan meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan suatu produk yang dihasilkan, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan suatu keuntungan. Dan faktor-faktor yang ada di dalam produksi kelayakan produksi ini antara yang lain yaitu sumber daya alam, yaitu seperti tanah, air, bahan baku, itu masuknya di sumber daya alam. Yang ketiga yaitu modal. Modal ini yaitu sering menjadi bahan yang paling diperlukan, yaitu seperti membeli bahan mentah dan juga membangun fasilitas produksi, yaitu tenaga kerja. Yang terakhir tenaga kerja memberikan tenaganya untuk bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir kemampuan untuk dalam produksi. Yang selanjutnya yaitu pertemuan pengelolaan manajemen resiko. Resiko yang di sini yaitu manajemen resiko gunanya untuk meminimalisir resiko yang ada dalam suatu organisasi dan juga perusahaan. Jadi ketika ada suatu masalah, jadi bisa mengantisipasi dari resiko tersebut. Yang selanjutnya yaitu etika dalam manajemen produksi. Nah, etika produksi merupakan aturan normatif yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral bagi pedoman karyawan dan juga untuk menjalankan tugasnya dalam suatu perusahaan. Strategi manajemen produksi yaitu ada beberapa kombinasi antara perilaku dan etos kerja menghasilkan pernyataan mengenai etos kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Jadi etika ini sangat diperlukan karena agar karyawan dan juga atasan itu mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan hasil maksimal. Nah, etika sangat diperlukan untuk melakukan produksi. Etika ini tentang menghasilkan keinginan murni untuk membantu orang lain dan juga kebutuhan, bukan suatu penipuan, tapi bukan manipulasi suatu barang tersebut. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengadaan, yang keenam pengembangan, yang ketujuh kompensasi, kedelapan pengintegritasan, dan yang terakhir pemeliharaan. Strategi manajemen produksi itu ada tiga. Yang pertama yaitu framework ketidakpastian, yang kedua strategi, yaitu menekan pentingnya kesesuaian antara strategi manajemen dan juga bisnis secara keseluruhan, yaitu yang ketiga value stream mapping, yaitu menganalisis atau memetakan aliran nilai dari akhir dalam suatu produksi. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen kinerja dan evaluasi kerja. Manfaat manajemen kerja yaitu kepada organisasi, yaitu membantu atau menyesuaikan tujuan dengan tujuan tim dan juga individu untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan motivasi dan juga pekerjaan. Kepada manajer, yaitu manajer dapat membantu memberikan klarifikasi tentang kinerja dan harapan perilaku, memberikan peluang untuk menggunakan waktu dengan baik. Kepada individu, yaitu individu memiliki peran atau tujuan menjadi jelas dan juga mendorong
motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kerja yaitu berdasarkan buktinya Kujar 2007 mengidentifikasi 3 teori motivasi yang dianggap penting, yaitu dari penerapan tujuan itu berfokus pada pengarahan dan juga penetapan tujuan. Derajat kinerja yang teori kontrol yaitu mengkontroli setiap pekerja dan juga nantinya dapat mengevaluasi dari kerja tersebut. Dan yang ketiga teori kognitif sosial yaitu keyakinan diri karyawan dalam melaksanakan tugas atau kinerja yang diberikan. Evaluasi dan pengendalian kualitas produk ini merupakan suatu proses yang penting untuk meningkatkan suatu kualitas produk dan layanan dan juga mengurangi suatu biaya serta meningkatkan efisiensi. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan dan juga resume yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya mohon maaf.